luar biasa. Seperti biasa, Bapak Ibu, untuk memulai acara, karena host di sini eh, belum ada, jadi host saya rangkap juga, maka saya sebagai moderator sekaligus sebagai host untuk acara pada webinar belajar batik cap dalam praktek baik komunitas belajar ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan pantun ya Bapak Ibu, agar semangat. Kira-kira masih semangat Bapak Ibu? Semangat dong? Semangat. Ya, semangat. Tetap Izin semangat. dengan cakep dan senyum manisnya. Dan mohon izin juga dalam kegiatan ini untuk video. Video dibuka, jadi saya nanti melihat Bapak Ibu yang cantik dan ganteng-ganteng semua. Mentari bersinar eh, mengiringi jalan kita, sayang. Cakep. Jalan-jalan Cakep. sambil berselancar. Cakep. Saya mengucapkan selamat siang. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat, Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Bapak Dr. Andes Tarmo, MPD. Yang kami hormati, kedua narasumber, Ibu Neni Ambar Asmarani, SPD MM, dan Ibu Dwi Rahayu Retnowulan, SPD MM, serta yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta belajar batik cap yang hadir dan berbahagia. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam room ini dengan keadaan sehat walafiat. Izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, keempat sambutan, yang kelima materi oleh narasumber, yang keenam tanya jawab, dan yang ketujuh adalah penutup. Untuk acara yang pertama, marilah acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua diharapkan kepada hadirin semua dalam posisi tegap, menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih. Untuk acara berikutnya adalah doa dengan menundukkan kepala sejenak agar berdoa menurut keyakinan masing-masing agar berjalan dengan lancar acara kita. Berdoa, saya silakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah acara sambutan. Acara sambutan akan diberikan oleh Kepala Bidang PTK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Tarmo MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati moderator Ibu Antina SPD, yang kami hormati para narasumber Ibu Neni Ambar Asmarani SPD MM, dan Ibu Dwi Rahayu Retno Wulan SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang kali ini ikut tergabung di kegiatan Utia Belajar Batik Cap, yaitu pembuatan multimedia pembelajaran interaktif dengan Canva Web. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya dalam rangka untuk kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh eh, komunitas yang kali ini bergabung, di mana ini perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek, di mana di sana ada beberapa kegiatan yang di sana ada beberapa level, yaitu dengan program pembelajaran berbasis TIK atau pembatik, di mana di sana ada 4 level. Level yang pertama itu terkait dengan literasi, kemudian level yang kedua adalah implementasi TIK, level yang ketiga adalah kreasi TIK, kemudian level yang keempat adalah berbagi dan berkolaborasi. Perlu kami sampaikan dan perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa di Provinsi Jawa Tengah yang memasuki atau yang bisa masuk ke level 4 ini ada 40 peserta, di antara salah satunya adalah dari Kabupaten Wonogiri. Dan dalam kesempatan ini di level 4 ini adalah ada program berbagi dan berkolaborasi di antara komunitas belajar, yaitu mulai dari CGP 4, CGP 7, 8, dan 9. Serta di sana ada komunitas dari MGMP Seni Budaya Kabupaten Wonogiri. Bapak Ibu yang kami hormati, lanjut saja bahwa pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sedikit terkait dengan beberapa hal terkait dengan kegiatan pada siang hari ini, yaitu di mana dalam siang hari ini terkait dengan pembelajaran berbasis TK atau pembatik ini nanti mudah-mudahan bisa diikuti oleh semua yang bisa hadir, dan nanti ada ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman yang bisa diunduh oleh Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa dalam kegiatan ini itu adalah kita mengacu daripada tujuan pendidikan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk mewujudkan bertumbuhnya budi pekerti atau karakter, pikiran intelektual, kompetensi, dan mungkin tubuh anak, di mana dalam kegiatan ini adalah terkait dengan karakter. Itu saat ini sedang didengung-dengungkan oleh pemerintah, khususnya oleh dunia pendidikan, di mana kita harus bergerak bersama dalam rangka untuk membentuk, mengembangkan, dan menguatkan karakter anak kita yang saat ini karakternya mungkin dirasa kurang baik-baik saja.
Kemudian terkait dengan kompetensi, Bapak Ibu yang kami hormati, ini terkait dengan kemampuan memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Di sana di berbagai mata pelajaran sudah diajarkan bagaimana anak diajari untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan literasi, di mana literasi itu adalah menggunakan berbagai keterampilan dalam kehidupan. Nah, kemudian dengan adanya ini Bapak Ibu, kami harapkan Bapak Ibu nanti dalam bekerja, dalam melaksanakan tugas sebagai guru, nanti betul-betul bisa menjadi guru yang baik dan guru yang bisa diteladani oleh semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kehidupan kita dalam rangka untuk pembentukan karakter siswa, ini ada beberapa yang perlu kita sikapi bersama, yaitu adalah kalau kita belajar dari matematika kehidupan, di mana dalam pembentukan karakter itu adalah kita ibaratkan adalah seandainya kita melihat dari huruf abjad mulai dari A sampai Z. A itu adalah identik dengan angka 1 atau bernilai 1, B bernilai 2, C bernilai 3, dan seterusnya sampai Z bernilai 26. Maka kalau kita hanya mengandalkan pada kerja keras, ya atau hard work, itu nanti ternyata kita belum bisa dikatakan sempurna. Kita hanya bisa mendapatkan nilai 98. Begitu pula dengan mengandalkan pengetahuan, itu baru bisa mencapai 96%. Kemudian kalau kita hanya mengandalkan daripada cinta, itu kita baru mendapatkan nilai 54%. Nah, kemudian kalau nanti kita berlandaskan pada keuntungan, keberuntungan, maka kita baru bisa mendapatkan nilai 47%. Atau ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan hal tersebut, maka ternyata dari beberapa hal tadi tidak ada yang membuat jadi 100%. Ya. Lalu apa yang bisa membuat sikap kita atau kepribadian kita, karakter kita menjadi 100%? Ternyata untuk uang itu adalah belum bisa mencapai 100%. Itu baru mencapai 72%. Kemudian untuk kepemimpinan, nah, kepemimpinan pun juga belum bisa mencapai 100%. Itu baru bisa mencapai 97%. Kemudian dari hal-hal tersebut ternyata sikap attitude itu adalah bisa mencapai 100%. Maka inilah yang nanti harus kita kembangkan dengan adanya attitude ini, dengan karakter, dengan sikap anak. Harapan kami semua siswa kita menjadi orang-orang yang hebat dan nanti harapannya bisa menjadi berkarakter baik. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pendidikan, itu secara garis besar itu adalah bertujuan untuk membentuk, mengembangkan, menguatkan karakter dan mengembangkan kompetensi murid. Jadi yang kita bentuk pertama adalah karakter, yang kita kembangkan pertama adalah karakter, yang kita kuatkan adalah karakter. Kalau karakter anak sudah terbentuk, maka baru kita nanti bisa mengembangkan kompetensi siswa. Kemudian yang kedua, terkait dengan karakter, itu adalah karakter itu bukan diajarkan lewat teori, bukan diajarkan lewat ceramah-ceramah, bukan diajarkan lewat wejangan-wejangan. Namun demikian, terkait dengan karakter itu nanti bisa diajarkan hanya lewat keteladanan, bisa diajarkan lewat aksi dan contoh-contoh nyata yang ada di dunia. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat daripada anak-anak kita, itu adalah terkait dengan karakter, itu nanti adalah semua yang dilihat di anak-anak, baik itu melalui mungkin media televisi, kemudian melalui media-media sosial lainnya, maka anak sekarang ini banyak meniru dari media-media itu. Maka kami harapkan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu kami harapkan nanti bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Kenapa? Setiap sepanjang hari, mulai dari pagi sampai dengan siang, ataupun mungkin sampai dengan sore, yang dilihat adalah seorang guru atau mungkin sosok seorang guru. Maka dengan sosok seorang guru, harapan kami Bapak Ibu nanti bisa memiliki karakter yang baik dan bisa dicontoh oleh anak-anak kita
menjadi baik. Ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pendidikan, itu hasilnya tidak bisa dilihat pada saat ini juga. Pendidikan itu ibarat adalah menanam. Ya, jadi pendidikan itu ibarat menanam, bukan memanen. Maka memanennya nanti setelah 10 tahun yang akan datang. Setelah nanti anak itu 20 tahun yang akan mendatang atau 30 tahun yang akan mendatang. Nah, itu adalah hasil karya kita, hasil kerja kita. Manakala 10 tahun, 20, 30 tahun yang akan datang anak kita nggak baik, otomatis itu adalah hasil didikan kita. Manakala anak itu menjadi baik, oh berarti itu adalah hasil buah karya kita. Itulah Bapak Ibu. Maka kami harapkan Bapak Ibu dalam kegiatan ini bisa mempunyai nilai tambah dengan berbagai hal agar Bapak Ibu nanti bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Karena Bapak Ibu adalah di depan kelas menjadi seorang artis yang dipandang mulai dari pagi sampai dengan mungkin sore hari atau siang hari. Itu. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2045 itu nanti kita mempunyai kewajiban untuk mewujudkan Indonesia emas, di mana di tahun 2045 setelah Indonesia merdeka 100 tahun, harapannya Indonesia sudah mencapai masa kejayaan kembali dan itu nanti kita bisa sejajar dengan negara-negara maju. Ini ada beberapa periodisasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Di sana adalah kalau kita lihat daripada lini masa, adalah kita mulai saja tahun 2010, 2020 seperti apa yang ada di sana, 2021 sampai 2030 dan sebagainya. Di sana ada beberapa lini masa dan mungkin pada tahun 2040 ke atas, insya Allah kemasan Indonesia itu nanti akan bisa terwujud dengan berbagai program yang saat ini telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk mencapai Indonesia Emas tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan Indonesia Emas ada beberapa program-program yang telah diberikan oleh pemerintah. Di antaranya adalah terkait dengan apa namanya kebijakan politik yang ada di pemerintah kita. Di sana di kebijakan politik pada tahun 2045 harapannya adalah Indonesia Jaya atau Indonesia Emas. Nah, di sana adalah masa kejayaan. Nah, untuk bisa mencapai Indonesia Emas atau masa kejayaan itu pastinya kita harus mempersiapkan mulai sekarang. Bagaimana untuk mempersiapkan? Maka di sana ada beberapa kegiatan, di antara adalah terkait dengan status Bapak Ibu harus ada kepastian. Maka saat ini diharapkan semua daerah, semua tenaga guru dan tenaga pendidikan itu diharapkan semua sudah mempunyai kepastian statusnya. Itu. Maka saat ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk mengangkat ASN sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan daerah sebagainya. Manakala saat ini pemerintah belum bisa mengangkat 100% semua tenaga yang ada di pemerintah daerah, maka nanti akan dilakukan secara bertahap. Mungkin tahun ini adalah yang mendapatkan status penuh waktu mungkin hanya sekian ribu. Kemudian untuk tahun berikutnya sekian ribu dan tahun berikutnya sekian ribu dan sebagainya. Yang penting itu nanti adalah ada status kepastian dari pemerintah terkait dengan GTK kita. Kemudian yang kedua, setelah statusnya pasti, maka diharapkan nanti semua GTK nanti mempunyai penghasilan yang layak. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ASN, kemudian sudah mendapatkan tunjangan profesi, saat ini mungkin penghasilannya sudah layak dibandingkan dengan zaman dulu. Zaman saya itu adalah pada waktu GTT itu dengan 40 jam mengajar itu mungkin kita dalam 1 bulan hanya bisa mengantongi sekitar 40 ribu itu paling banyak. Mungkin terkadang hanya 15.000, mungkin hanya 20.000. Itu dalam 1 bulannya. Beda dengan sekarang. Itu. Maka dengan adanya peningkatan daripada penghasilan, kalau dibandingkan dengan dulu itu sangat-sangat jauh sekali. Itu. Kemudian di samping itu adalah di samping ada status, ada kepastian, kemudian penghasilannya juga layak,
Maka berikutnya adalah ada beberapa kegiatan pelatihan di berbagai lini, di berbagai komunitas. Di sana ada berbagai pelatihan melalui ada yang PMM, ada yang daring, ada yang luring, dan sebagainya. Ini beberapa hal Bapak Ibu yang kami sampaikan. Untuk yang lebih jelas nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Oke. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita sampaikan pada waktu kita mengamati teman-teman kita atau mungkin kita merefleksi pada diri kita masing-masing. Ya, setelah kita refleksi, kemudian kita evaluasi, kita renungkan, ternyata kita itu adalah bisa dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Kita kategori. Ya, ada karakter guru. Nah, ada 5 karakter guru yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah karakter guru wajib. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti. Ada karakter guru sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ini kemarin pada waktu kita bersama-sama dengan komunitas belajar GP angkatan ke berapa ya? 7 atau berapa itu kemarin kita sudah sampaikan bersama-sama. Di sana kita telah memahami terkait dengan karakter-karakter guru tersebut. Lah Bapak Ibu nanti masuk karakter yang mana? Apakah wajib, apakah nanti yang haram? Nah, kalau karakter wajib itu adalah guru itu sangat dinanti nanti oleh siswanya. Di mana Bapak Ibu kehadiran sangat ditunggu dan manakala Bapak Ibu tidak hadir, anak merasa kehilangan, anak merasa ada sesuatu yang hari ini hilang di sana. Itu. Tapi kalau yang haram Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu tidak diharapkan, tetapi manakala Bapak Ibu tidak hadir itu sangat diharapkan. Jadi artinya apa? Bapak Ibu yang masuk kategori haram, guru haram, itu intinya adalah ditolak oleh anak-anak. Intinya kan gitu. Karena mungkin cara mengajarnya nggak baik, tidak punya wawasan yang luas, kemudian mungkin sangat emosional, dan sebagainya. Sehingga anak tidak tentram pada waktu Bapak Ibu masuk di kelas. Gitu. Maka nanti dari itu Bapak Ibu silakan Bapak Ibu memilih atau menyesuaikan yang saat ini Bapak Ibu rasakan apakah masuk guru wajib, sunnah, mubah, makruh ataupun haram. Itu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada suatu survei yang dilakukan oleh WHO. Di sana ternyata Indonesia memiliki peringkat yang paling tinggi, ya, paling atas terkait dengan anak, ya, Indonesia terbahagia di sekolah. Jadi anak terbahagia di sekolah itu adalah hanya di Indonesia. Anak itu merasa senang, anak itu merasa nyaman, anak itu merasa bahagia manakala anak itu berada di sekolah. Nah, maka Bapak Ibu dengan kebahagiaan anak di sekolah, mohon nanti Bapak Ibu bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya biar anak nanti semakin jenak, semakin nyaman, semakin tentram, dan semakin damai hidup di sekolah. Ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan skor daripada penilaian. Nah, Indonesia itu ternyata penilaiannya sangat rendah sekali. Ya, di IKM apa yang namanya di ANBK dan sebagainya itu ternyata soal-soal yang diberikan oleh teman-teman kita MGMP yaitu sangat-sangatlah jauh daripada PISA. Ya, beda dengan negara-negara yang ada di negara lain seperti Thailand, Malaysia, Singapura, apalagi Vietnam. Itu mereka mempunyai penilaian yang luar biasa. Mereka sudah sampai pada level 2 ke atas. Nah, Indonesia itu sebagian besar masih di level 1. Level 1 adalah menghafalkan siapa presiden kita, di mana ibu kota negara Indonesia, ya dan sebagainya. Nah, itu baru sampai di situ. Dan bahkan kalau Bapak Ibu bertanya kepada para siswa, coba Bapak Ibu bertanya, siapa presiden kita? Belum tentu. Siapa menteri kita? Menteri pendidikan kita siapa? Mungkin banyak yang tidak tahu. Nah, gitu Bapak Ibu. Beda dengan zaman dulu kita masih sekolah, itu semua menteri hafal semuanya. Ya. Kemudian programnya apa saja, pelita 1 sampai pelita 5 itu apa saja isinya. Dibandingkan pada waktu dulu apa. Tapi sekarang tidak bisa. Di samping itu Bapak Ibu pada waktu anak disuruh memecahkan satu masalah misalnya matematika. Anak kita Pipolondo itu sangat rendah sekali. Bapak Ibu kemarin kan kita mungkin share
di beberapa apa namanya grup. Di sana anak-anak kita, anak mungkin SMP, anak-anak SMA, itu Pipolondo nggak bisa sama sekali. Ya, 3 kali 3 berapa? Nggak tahu berapa ya gitu. Kemudian 9 tambah 4 berapa ya? Nggak tahu. Ya, 12 bagi 4 berapa? Tidak tahu. Kemudian disuruh membaca, tidak bisa. Ya, bacanya gudal gradul ibaratnya gitu. Kemudian disuruh nulis, semua tulisan tidak ada jedanya sehingga tidak bisa dibaca. Nah, ini Bapak Ibu. Ini menjadi kekhawatiran kita itu nanti akan menjadi suatu present book bagi anak-anak kita di masa depan. Apalagi saat ini dengan adanya kurikulum merdeka, dengan adanya apa merdeka belajar, merdeka mengajar, ternyata anak-anak kita memaknanya lain. Jadi yang namanya merdeka belajar, tadi bocah itu rasa sino merdeka, nah, itu. Nah, itulah untuk masa-masa yang lalu. Lah mudah-mudahan Menteri sekarang ternyata beliau akan mengadakan evaluasi terkait dengan kurikulum yang saat ini berlangsung selama 5 tahun ini. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti akan menjadi baik lagi dan ada semangat lagi untuk anak-anak kita belajar. Gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini langsung aja ini terkait dengan tema pada siang hari ini terkait dengan pembuatan multimedia pembelajaran interaktif dengan Canva atau web. Ini adalah berbasis TIK, yaitu eh, pembelajaran ya berbasis TIK. Ya, di sana ada suatu apa namanya ini angan-angan dari Einstein. Einstein itu sudah punya feeling yang nggak bagus. Ya. Kenapa? Aku takut pada hari di mana teknologi akan melampaui interaksi manusia. Coba Bapak Ibu bayangkan. Interaksi antar manusia, antar individu. Apa yang terjadi? Pada waktu Bapak Ibu mungkin melihat anak bergerombol, kelihatannya bergerombol di suatu tempat. Tapi mereka adalah berinteraksi dengan siapa? Dengan HP. Tidak berkomunikasi antara manusia satu dengan yang lain, tidak antara anak satu dengan anak yang lain. Mereka adalah main HP sendiri-sendiri. Itu. Jadi ini sudah luar biasa. Ini sudah ada gejala seperti yang diramalkan oleh Albert Einstein. Nah, dunia akan memiliki generasi yang idiot. Ini Bapak Ibu. Ternyata dengan kurikulum merdeka, artinya kemudian anak merdeka belajar sebagainya, kemudian maknanya yang tidak pas tadi, akhirnya anak nggak mau belajar. Kemudian anak dengan nilai yang sangat tinggi. Kemarin kami menganalisis beberapa nilai anak yang masuk di sekolah favorit. Wah, ini saya lulus jodoh. Karena apa? Anak itu nilai 95. Rata-rata. Loh, masuk saat sekolah ini rata-rata 95. Apakah itu hebat-hebat semuanya? Ternyata pada waktu ada kompetisi di manapun mereka tidak pernah muncul. Ternyata, ini ternyata hasilnya juga memang nggak baik-baik saja. Pada waktu saya menjadi kepala sekolah di beberapa tempat, ya, saya sudah 6 kali pindah sekolah. Dan setiap tahun ajaran baru, kami selalu mengadakan analisis daripada nilai saat itu adalah UN. Nah, nilai UN kami analisis dan setelah itu kami adakan tes ulang untuk pemetaan dengan soal yang sama pada waktu dikerjakan UN di SD. Ternyata yang tadinya nilai 29,95 itu hampir sempurna, nilai hampir 10 semua saat itu. Ternyata anak itu tidak bisa baca, anak itu tidak bisa tulis, anak itu tidak bisa hitung. Nah, kemudian setelah kami telusur sebagainya, nah mengapa kamu nilai setinggi itu kok tidak bisa baca, tulis, hitung sebagainya? Karena kami diajari Pak, ya kami hanya tinggal mengganti dan sebagainya, mengganti jawaban dari pengawasnya. Berarti kan sesuatu yang tidak baik. Ya, sehingga jangan apa namanya bangga kalau anak itu nilainya tinggi, kalau tidak ada tes. Nah, itu kecuali ada tes masuk, kemudian betul-betul nanti di sana terpampang nilainya. Nah, itu terpampang nilai. Maka dengan CAT itu nanti luar biasa. Itu nanti anak-anak tidak bisa japlak, tidak bisa diajari oleh pengawasnya dan sebagainya. Itu silakan nanti untuk dikembangkan sendiri. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan ini tadi, eh, terkait dengan teknologi yang melampaui interaksi manusia tadi, Bapak Ibu lihat saja. Ini pada waktu di meja makan ini satu, ini ada ayah, ini ada ibu, ini ada anak. Mereka masing-masing adalah pegang
ya HP masing-masing. Dan ternyata interaksinya bukan interaksi antar anggota ini, ternyata kan mereka main sendiri. Kemudian ini Bapak Ibu lihat saja, ya sama saja. Mereka adalah asik dengan gadgetnya masing-masing, dengan laptopnya masing-masing. Ini Bapak Ibu, ini lihat saja beberapa hal yang terjadi di dunia ini. Dan Bapak Ibu bisa merasakan dan bisa melihat sendiri. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kekerasan di dunia digital. Jadi untuk TIK dunia digital sekarang itu ternyata tidak aman-aman saja. Banyak hal itu terjadi beberapa kasus. Kemarin saya melihat anak SMP kelas 2 ini bunuh diri. Ternyata setelah kami telusuri di sana adalah gara-gara gadget. Ini ya. Nih. Kemudian di sana ada beberapa kasus anak berhadapan dengan hukum. Ternyata gara-gara ya HP dan sebagainya. Ini beberapa kasus banyak sekali. Kami ini banyak menangani kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Anak nakal, anak yang tidak baik, itu ternyata ini pengaruh pertama adalah dari HP. Gitu. Maka nanti Bapak Ibu kami harapkan dengan HP itu nanti kita manfaatkan sebagai media pembelajaran interaktif dan harapan kami media tersebut bisa digunakan dalam pembelajaran dan bisa mempermudah ya memahami materi pelajaran dengan baik oleh anak kita. Itu menambah motivasi, mendapatkan pengetahuan dan sebagainya melalui HP itu. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, nah ini perkembangan generasi yang ada di dunia ini. Coba saja kita lihat pada waktu kita melihat ada generasi di Indonesia, yaitu generasi setelah Indonesia merdeka, yaitu tahun 1946 sampai 1964 itu di sana ada generasi baby boomers, ya, itu. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin belum pernah lahir di sana, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah generasi X, yaitu yang lahir pada tahun 1965 sampai 1976. Nih. Berikutnya lagi adalah ada generasi Y atau generasi milenial, di mana anak-anak kita, adik-adik kita, atau mungkin di antara Bapak Ibu, itu ada yang lahir pada tahun 1977 sampai 1994. Nih. Kemudian ada generasi Z, ya, yang lahir pada tahun 1995 sampai tahun 2010. Kemudian saat ini adalah ada anak-anak kita yang masuk di generasi Alpha, yaitu anak-anak kita yang lahir pada tahun 2011 sampai tahun 2025. Ini Bapak Ibu, ini generasi-generasi yang ada. Dan ternyata antar generasi ini itu adalah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, terutama dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan belajar, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagainya. Itu masing-masing mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, maka jangan disamakan antara generasi X dengan generasi apa. Jangan sama, tidak sama karena karakternya berbeda-beda. Itu maka kita sebagai guru itu wajib untuk bisa mengetahui bagaimana perkembangan anak dan bagaimana untuk bisa melayani anak dengan baik. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, ini terkait dengan adanya perkembangan ICT semakin pesat, ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ini ada Bapak Ibu yang belum mengenal. Zaman dulu ada HP yang sangat besar, kemudian ada antena panjang, kemudian berkembang dan sampai sekarang itu menjadi ya mungkin yang seperti ini, seperti Android yang Bapak Ibu pegang. Itu perkembangan luar biasa terkait dengan HP. Dengan adanya telepon genggam seperti ini, ternyata ini banyak mematikan. Yang dulu ada warnet, wartel itu laris manis, sekarang sudah gulung tikar semuanya. Dan sekarang tidak laku sama sekali. Dan bahkan saat ini untuk telepon rumah sekarang sudah banyak yang pakai kabel itu sudah tidak termanfaatkan lagi. Karena apa? Sudah kalah dengan handphone, sudah kalah dengan gadget dan sebagainya. Itu adalah perkembangan zaman. Dan ke depan seperti apa? Ini Bapak Ibu. Ke depan seperti ini Bapak Ibu. HP yang Bapak Ibu saat ini pegang, yang Bapak Ibu gunakan, besok akan ditinggalkan. Ya, besok ada HP cerdas atau telepon cerdas. Besok sangat tipis sekali, transparan, dan ternyata sini bisa memuat berbagai fitur. Dan itu nanti RAM-nya tinggi sekali. Kemudian yang kedua adalah
dia ada super tipis. Nah, HP-nya tipis Bapak Ibu, itu seperti yang kita pakai. Ya. Dan besok ada lagi, ya HP yang bisa menyatu dengan tubuh kita, sangat tipis sekali. Dan itu nanti bisa terhubungkan dengan ini apa namanya dengan saraf-saraf yang ada di kita, dan itu nanti HP itu bisa mengikuti seperti apa yang keinginan kita, seperti apa yang kita perintah. Karena itu nanti akan terhubung dengan otak kita dan sebagainya. Itu Bapak Ibu, itu nanti akan canggih sekali, luar biasa perkembangan daripada telepon tersebut. Oke. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, nah ini kalau Bapak Ibu ini pernah mendengarkan atau melihat mungkin saat ini di gudang-gudang sekolahan Bapak Ibu mungkin masih ada beberapa apa komputer yang tebalnya seperti ini. Nah, yang masih gede itu ya. Itu masih ada. Kemudian semakin tipis, dan sekarang sudah berubah lagi sekarang menjadi tab ini ya. Ini tablet ini. Itu Bapak Ibu. Perkembangannya adalah luar biasa. Kita tidak bisa mengikuti perkembangan eh, seperti ini kalau kita hanya diam saja. Oke. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ya, terkait dengan perkembangan tersebut, maka Bapak Ibu, besok kita bisa melihat dunia itu hanya melalui alat-alat seperti ini. Melihat dunia masa depan seperti apa itu nanti memang betul ada. Kita nanti hanya bisa melalui alat ini. Nah, dan bahkan besok Bapak Ibu, ini yang sangat miris, yang sangat miris, di negara-negara maju sudah banyak berkembang. Ya, besok itu banyak orang yang tidak mau istilahnya rabi atau kawin dengan sesama manusia. Mereka adalah dengan robot, Bapak Ibu. Mengapa dengan robot? Karena robot bisa kita perintah, tetapi dia punya perasaan. Nah, ini Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Sudah berkembang di negara-negara maju. Nah, mereka tidak mau repot dengan sesama manusia, tapi mereka malah pengen dengan robot, dengan teknologi-teknologi yang berkembang saat ini. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya ya, mobil masa depan. Ya, mobil masa depan itu nanti adalah tanpa sopir, Bapak Ibu. Nah, tanpa sopir. Coba Bapak Ibu mungkin bisa melihat nanti Bapak Ibu hanya dengan menggunakan HP, nanti bisa memanggil, bisa misalnya mau kemana sebagainya itu nanti di sana sudah ada alat yang terhubung. Kita mau ke Solo dan sebagainya. Nanti mobil itu nanti kan jalan sendiri. Apakah nanti nggak tabrak? Tidak, karena di sana ada sensornya. Ya, ada sensornya. Dan kita nanti bisa menyeting seperti apa yang kita maui. Itu. Ini luar biasa kemajuan TIK kita seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, lah ini terkait dengan beberapa ini sudah berjalan juga dengan HP, dengan TIK, maka sekarang ada mungkin di sana kita butuh ojol, ya, kemudian kita butuh belanja, butuh apapun itu cukup dengan menggunakan teknologi informasi. Ini, itu Bapak Ibu. Dengan TIK itu nanti ternyata bisa dipakai apa saja. Kita mau transfer, kita mau belanja, kita utang, kita mau apapun bisa tanpa kita harus beranjak dari rumah. Ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan ini Bapak Ibu ini kami ingatkan lagi terkait dengan pembelajaran. Ini pada waktu Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, ini kami harapkan dan kami sarankan agar pembelajaran nanti bisa bermakna, bisa bermutu, dan bisa diperbaiki. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengajar hanya seperti itu saja. Tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan, hanya seperti itu saja. Saya nggak mampu, saya tidak bisa sebagainya. Maka silakan Bapak Ibu nanti setiap habis mengajar, itu nanti harus ada refleksi. Nah, apa refleksinya? Jadi setelah Bapak Ibu melakukan pembelajaran, refleksinya apa? Apakah materi pelajaran yang kami sampaikan itu sudah mencapai sasaran? Apakah sudah memenuhi kebutuhan siswa, yang diinginkan siswa, yang diharapkan siswa? Nah, kemudian apakah materi yang kami ajarkan tadi bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Ini. Terus berikutnya, apakah tidak menimbulkan miskonsepsi, menimbulkan penafsiran yang berbeda, yang akhirnya nanti akan menjerumuskan anak. Contoh, 2 tambah 2 ada berapa anak-anak? Ada 4, salah, ada 6, ya, ada 5. Nah, dan sebagainya itu banyak penafsiran. Nah, itu. Maka bagaimana ilmu pastinya? Ya, itu. Nanti sana ilmu pasti sangat
dibutuhkan. Nanti harus ada alasan, harus ada di samping ada alasan itu nanti perlu kita carikan solusinya. Karena apa? Ini ada sebuah cerita di luar negeri sana di Finlandia atau di mana itu di Amerika. Itu ada seorang guru, mereka adalah mengajarkan kepada para siswanya terkait dengan perkalian. Anak menjawab salah. 2 kali 3 ada berapa? Jawaban guru adalah hanya pasti 6. Tapi jawaban anak tidak 6, mungkin 9 dan sebagainya. Tapi anak bisa menguraikan mengapa 9, kemudian diuraikan. Atau mungkin 8, anak bisa menguraikan. Tapi guru bersyukur itu tetap jawabannya adalah 2 kali 3 adalah 6. Tapi anak tidak mau. 2 kali 3 adalah ada 8. Nah, akhirnya jadi percekcokan. Akhirnya anak itu lapor kepada orang tuanya. Dan orang tua itu adalah melabrak kepada sekolahan. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Gurunya disalahkan. Guru disalahkan. Mengapa anak mempunyai kebebasan untuk belajar itu disalahkan? Dan anak itu punya analogi sendiri, punya pemikiran sendiri, punya cara sendiri untuk menjawab tersebut. Nah ini. Nah, akhirnya guru tersebut oleh sebuah sekolah yang ternama akhirnya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Itu yang dimenangkan adalah siswanya. Itu Bapak Ibu. Maka tolong nanti setiap jawaban anak itu nanti harus dihargai. Kemudian mengapa jawabannya berbeda, mengapa timbul miskonsepsi, itu nanti perlu dicarikan titik terangnya. Kemudian di sana ada dalil-dalilnya, ada teori-teorinya, ada hukum-hukumnya. Itu nanti yang perlu kita cari bersama-sama. Oke. Kemudian berikutnya, apakah materi yang kita ajarkan tadi sudah sesuai dengan kurikulum? Sudah sesuai dengan RPP yang kita buat, sudah sesuai dengan modul ajar yang kita buat, sebagainya. Gitu. Kemudian dari semua materi yang kami ajarkan tadi, apakah tidak ada yang terlewatkan? Ini Bapak Ibu, ini beberapa kata kunci pada waktu Bapak Ibu setelah habis mengajar, ini sebaiknya harus mengadakan suatu kegiatan yang namanya refleksi. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, peran TIK dalam pembelajaran itu apa saja? Yang satu, jadi TIK itu memang ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Tetapi dampak positif itu juga harus kita pertahankan. Apa itu? Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini betul Bapak Ibu. Jadi dengan TIK itu nanti mampu meningkatkan daripada kualitas pembelajaran. Berikutnya, yang kedua adalah mempermudah mencari informasi. Dengan TIK Bapak Ibu, sekarang itu ibaratnya guru itu tidak berguna. Kalau dulu adalah satu-satunya sumber adalah guru, tapi sekarang tidak. Semua media di sekitar kita adalah sumber belajar. Sumber belajar. Ini. Kalau dulu adalah guru sebagai satu-satunya sumber, sekarang tidak. Nah, maka dengan adanya TIK, itu nanti kita bisa mencari segala pengetahuan itu adalah melalui TIK. Gitu. Silakan Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu bingung mencari resep makan, itu caranya membuat soto yang enak. Ya, itu nanti Bapak Ibu langsung bisa browsing saja, bisa melihat di sana, di YouTube atau mungkin di Google atau di internet atau di apapun atau di TikTok. Silakan, di sana ada beberapa hal itu. Gitu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ya untuk meningkatkan belajar udah oke, membantu pembelajaran jarak jauh dan mempermudah refleksi. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang kami sampaikan mungkin ya. Ini sebetulnya banyak sekali materi-materi yang kami siapkan, tapi ini nanti materi bisa kami share kepada Bapak Ibu semuanya, dan ini nanti harapan kami bisa dipelajari secara mandiri, dan kami tidak panjang lebar menyampaikan di sini. Ini Bapak Ibu, terkait dengan beberapa ini sudah kami siapkan untuk Bapak Ibu semuanya, silakan Bapak Ibu nanti untuk belajar secara mandiri setelah kegiatan ini berlangsung dan memaknai daripada apa yang kami sampaikan di sini. Demikian saja Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Tarmo MPD yang sudah memberikan sekaligus menyampaikan sedikit materi yang di dalamnya tentunya
banyak yang harus kita ambil. Di antaranya bahwa untuk saat ini teknologi itu semakin berkembang, kemudian generasinya juga berbeda-beda. Sehingga bagaimana kita sebagai guru itu menjadi guru yang wajib yang harus disukai oleh siswa. Begitu dari sebagian yang kami terima, Bapak Tarmo, terima kasih sekali. Kemudian acara selanjutnya adalah acara untuk narasumber yang nantinya akan menyampaikan praktik baik mengenai batik cap. Narasumber yang pertama adalah Ibu Neni dan narasumber yang kedua adalah Ibu Dwi Rahayu Retno Wulan SPD MPD. Sebelum masuk pada narasumber, maka saya akan sampaikan perkenalan dari ibu-ibu yang cantik ini. Yang pertama adalah Ibu Neni Ambar Asmarani SPD MM dari SMP Negeri 3 Praci Mantoro. Beliau lahir di Klaten pada tanggal 23 Juni 1987 dan saat ini mengajar seni budaya di SMP Negeri 3 Praci Mantoro. Untuk karir, saat ini dia sudah mencapai 10 karir. Yang pertama, Sahabat Teknologi Jawa Tengah tahun 2024, Guru Konten Kreator BPPMP Jateng, Pengurus Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri, Ketua GMP Seni Budaya Rayon SMP Kabupaten Wonogiri, Ketua Komunitas Guru Seni Budaya Kabupaten Wonogiri, Ketua Komunitas SMP Negeri 3 Praci Mantoro, Sekretaris PGRI Ranting Praci Mantoro, Koordinator P5 SMP Negeri 3 Praci Mantoro, Bendahara BOS Reguler SMP Negeri 3 Praci Mantoro, dan Pembina OSIS SMP Negeri 3 Praci Mantoro. Banyak sekali dari karir beliau. Kemudian dari Ibu Rahayu itu berasal dari SMP Negeri 3 Bulukerto. Beliau sering bercengkrama di dalam GP Angkatan 9. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak sabar, penasaran nih untuk mengetahui praktik baik mengenai belajar batik cap yang akan disampaikan oleh beliau-beliau hari ini. Izin menyampaikan kepada narasumber bahwa agar acara nanti bisa tepat waktu dan berjalan lancar, masing-masing narasumber maksimal menyampaikan materinya selama 30 menit. Untuk itu, kepada beliau kita berikan waktu, yaitu yang pertama, Ibu Neni Ambar Asmarani SPD MM. Saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya akan menyapa dengan salam khas saya nggih untuk teman-teman hebat semuanya. Hai semuanya, senang rasa hatiku. Kita jumpa di sini di webinar ini. Assalamualaikum. Mohon dijawab Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau yang angkatan 9 udah langsung hafal. Waalaikumsalam begitu nggih. Nah, itu salam khas dari saya nggih Bapak Ibu untuk memberikan semangat untuk saya sendiri tentunya. Baik. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mencoba berbagi nggih Bapak Ibu dari apa yang saya dapatkan selama mengikuti pembatik pada tahun 2024 ini. Izin share screen ya Bapak Ibu semuanya. Maaf ini agak ngeblank. Nah, sudah ya, sudah nampaknya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu.
Oke, baik Bapak Ibu semuanya, di sini akan saya sampaikan sedikit materi mengenai multimedia pembelajaran interaktif. Di sini kita singkat dengan Butia Belajar Batik Cap, yaitu pembuatan multimedia pembelajaran interaktif di sini berbasis TIK nggih, dengan Canva Web. Nah, selanjutnya di sini saya memperkenalkan sedikit tentang Pembadik, yaitu pembelajaran berbasis TIK, yaitu suatu program peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, dan dinas pendidikan dalam kegiatan belajar, mengajar, dan berkarya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran kolaboratif dalam implementasi kurikulum merdeka dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi. Nah, ini sedikit tentang grafik ya. Dari tahun ke tahun peserta Pembadik itu ternyata lumayan meningkat Bapak Ibu. Di tahun 2024 ini sejumlah 319.743. Dalam artian tahun ini super sekali nggih pesertanya nggih. Untuk Pembadik sendiri terdiri dari 4 level seperti yang dibilangkan oleh Bapak Tarmo tadi. Level pertama yaitu literasi, level kedua implementasi, level ketiga kreasi, dan level keempat berbagi serta berkolaborasi. Nah, sekilas tentang Pembadik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan masuk ke materi saya yaitu MPI, yaitu Multimedia Pembelajaran Interaktif. Apa itu media pembelajaran digital? Sudahkah Bapak Ibu menggunakannya untuk mendukung pembelajaran? Nah, media pembelajaran digital itu sendiri adalah sebuah bentuk media pembelajaran yang canggih dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga familiar bagi peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, multimedia pembelajaran interaktif merupakan program pembelajaran yang mencakup berbagai sumber yang terintegrasi dan menggabungkan banyak unsur, dilengkapi dengan alat pengontrol untuk memfasilitasi pengguna mengontrol pola belajarnya sendiri. Gabungan unsur dapat berupa teks, grafik, video, animasi, suara, dan interaktivitas. Nah, untuk karakteristik MPI sendiri tidak dapat lepas dengan kemampuan dan peran yang dimiliki, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki lebih dari satu jenis media yang konvergen. Contoh, menggabungkan unsur audio dan visual di dalamnya. Selanjutnya, bersifat interaktif artinya mampu mengakomodasi respon pengguna atau murid. Dan yang ketiga yaitu bersifat mandiri, yaitu memiliki kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna atau murid dapat belajar independen secara leluasa mengikuti ritme belajarnya tanpa harus menunggu bimbingan dari orang lain. Nah, komponen MPI sendiri terdiri atas judul, sasaran, tujuan pembelajaran, uraian materi, latihan atau tes, referensi, serta nama pembuat atau pengembang. Dalam segi tampilan MPI itu, tampilan sama halnya dengan sampul buku Bapak Ibu semuanya. Jadi tampilannya menarik dari MPI akan mendongkrak minat murid untuk terus belajar. Apa saja komponen dalam tampilan di MPI? Komponen dari tampilan MPI itu sendiri terdiri atas tata letak, jenis huruf atau tipografi, warna, dan navigasi. Nah, di sini media pendukung MPI ada diagram atau grafik atau tabel, terus juga ada foto, ada ilustrasi gambar digital, ada animasi, ada video, dan juga ada audio. Nah, foto di sini dapat digunakan sebagai ilustrasi atau gambaran dari sebuah narasi, ya Bapak Ibu. Sama seperti jenis ilustrasi yang lain, foto dapat digunakan sebagai media untuk mempermudah audiens agar memahami maksud yang disampaikan melalui teks. Biasanya file juga berbentuk bitmap. Terus sedangkan ilustrasi itu berupa gambar yang dibuat melalui aplikasi pengolahan gambar digital, dibuat untuk mendukung materi yang disampaikan. Animasi sendiri yaitu dapat menjelaskan konsep yang sulit dan abstrak, biasanya didukung dengan animasi. Sedangkan video merupakan jenis media yang mampu memperlihatkan gambar bergerak
yang terintegrasi dengan unsur suara secara nyata. Dan yang terakhir yaitu tadi audio, nggih. Media audio itu media yang mengutamakan indera pendengaran. Pesan-pesan yang akan disampaikan dapat dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal atau kata-kata, musik background maupun nonverbal atau sound effect. Nah, tahapan pengembangan MPI itu menentukan topik, menyusun gambaran besar isi materi, dan menyusun naskah, serta melibatkan proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dasar-dasar desain grafis pada media itu ada simple. Simple di sini maksudnya adalah tidak terlalu banyak objek dalam satu tampilan, baik tulisan, gambar, ataupun diagram. Desainnya bisa, karena kalau terlalu banyak ya bisa mengurangi minat pembaca untuk melihat karena terlalu rumit atau sulit dipahami. Sedangkan important itu berarti prinsip ini hanya mencantumkan informasi yang berisi, tidak bertele-tele dan tepat sasaran. Tentu hal ini akan menambah daya tarik pembaca untuk melihat lebih jauh informasi penting lainnya. Terus ada lucid atau jelas. Di sini dalam mendesain tampilan itu sangat penting. Sebagai contoh misalnya ada dua gambar, yang satunya terlalu bertele-tele banyak sekali gambar, dan yang satunya lebih simpel lagi tapi dapat menggambarkan daripada apa yang dimaksud. Kontras background dengan tulisan yang samar sehingga tidak terbaca itu penyusunan objek gambar yang acak juga akan menambah kurang jelas atau susah dipahami oleh pembaca. Gitu, nggih. Terus yang keempat itu ada eksplisit, itu jika desain tampilan ingin menjelaskan sebuah informasi penting, jangan sampai orang lain yang melihat menerima informasi yang berbeda. Hal ini disebabkan karena salah dalam memilih objek gambar mungkin yang mendukung isi pesan pada tampilan tersebut. Dan yang terakhir di sini untuk medianya yaitu ada delightful atau menarik. Prinsip untuk delightful dalam mendesain tampilan sangat memperhatikan kontras, layout, dan keselarasan warna. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu aplikasi MPI di bawah ini. Yang pertama itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Canva. Canva, sudah ini ya, sudah familiar ya. Untuk yang kedua Bapak Ibu? Ada yang tahu? Articulate Storyline Tree. Betul sekali, Articulate Storyline Tree. Dan yang ketiga? Kenapa Bapak Ibu? Ada? Ada Genially itu Bapak Ibu, yang ketiga. Nah, untuk yang keempat, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu? Simbol apa nggih Bapak Ibu? Kadang kita pernah memakai tapi mboten memperhatikan simbolnya nggih. Apa Bapak Ibu? Apa? Google Sites. Ya, betul sekali. Yang keempat itu adalah Google Sites. Untuk yang kelima Bapak Ibu? Lumi. Lumi, sudah ada tulisannya nggih. Dan yang terakhir, ini juga sering kita pakai. Menapa Bapak Ibu? Nggak tahu simbolnya tapi padahal sering memakai, nggih. Mungkin tidak memperhatikan simbolnya. Apa nggih Bapak Ibu untuk yang kelima? Kelima itu ada word wall Bapak Ibu. Padahal kita sering pakai nggih, tapi dari keenam aplikasi ini kita paling familiar dengan Canva nggih Bapak Ibu, terutama juga anak-anak itu, apalagi saya nggih di SMP itu familiarnya baru dengan Canva. Makanya di sini saya menerapkan atau membuat MPI dari Canva agar anak-anak lebih mudah untuk memahaminya, begitu Bapak Ibu. Nah, kita kenalan dengan Canva. Canva itu diluncurkan tahun 2013. Merupakan platform desain dan komunikasi visual online dengan misi memberdayakan semua orang di seluruh Indonesia agar dapat membuat desain apapun yang mempublikasikannya dimanapun. Canva dapat diakses secara online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis konten visual seperti poster, spanduk, rencana, presentasi, dan banyak yang lainnya. Nah, pasti Bapak Ibu semuanya memiliki akun Belajar ID, nggih? Makanya kita disarankan untuk menggunakan Canva for Education. Karena apa? Karena jika kita menggunakan Canva for Education,
lebih banyak elemen atau template yang dapat digunakan dan lebih mudah dipelajari daripada Canva yang biasa, Bapak Ibu. Di sini kemarin saya pas waktu pengimbasan GMT untuk anak-anak, banyak yang belum mengaktifkan akun belajar ID-nya. Nah, setelah pengimbasan, kami aktifkan akun belajar ID-nya. Alhamdulillah anak-anak begitu senang. Karena apa? Saat saya berikan alasan menggunakan Canva for Education, mereka langsung, wah ternyata ini elemennya banyak ya Bu ya di Canva Education, nggak seperti Canva yang biasanya, begitu Bapak Ibu. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini Bapak Ibu, salah satunya. Misalnya ada animasi atau elemen di saya mencari tari tradisional, ada beberapa di Edu itu gratis. Kalau di Canva yang biasa itu masih pro, jadi berbayar ya begitu. Dan biasanya juga ada watermark-nya. Kalau yang biasa, beberapa elemen atau animasi itu masih ada watermark-nya. Nah, ini saya akan mencoba berbagi, memperlihatkan MPI saya Bapak Ibu. Bentar, saya akan beralih dulu. Ya. Jadi, saya kok terhalang untuk anunya ya, stop screen-nya ya, karena mau beralih. Bentar, saya izin stop share screen-nya dulu. Saya akan beralih ke contoh MPI saya Bapak Ibu. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Ini salah satu tugas di level 3 saya kemarin, membuat MPI tentang BT Furi, yaitu belajar teori fungsi tari. Di sini saya terapkan untuk kelas 7 atau fase D untuk unit 1. Di sini saya sertakan panduannya, serta tujuan pembelajarannya, agar anak bisa lebih mudah mengaplikasikan MPI-nya, begitu Bapak Ibu. Nah, kita mulai untuk MPI saya. Bentar, sabar ya Bapak Ibu, sinyalnya agak ini. Nah, ini salah satu MPI saya. Nah, di dalam MPI saya sudah pasti ada judulnya ya Bapak Ibu. Kita singkat agar apa? Agar lebih menarik perhatian Bapak Ibu. Anak-anak jadi penasaran, apa sih BT Furi begitu. Nah, di dalam MPI yang pertama, saya memberitahukan untuk fungsi tombol navigasinya secara jelas agar anak lebih mudah untuk mengaplikasikannya. Nah, di sini juga diikuti dengan petunjuk penggunaan yang jelas, karena kelemahan untuk Canva ini bisa double navigasi ya Bapak Ibu semuanya, jadi saya tekankan untuk petunjuk penggunaannya harus gunakan tombol-tombol navigasi yang ada untuk berpindah halaman, seperti yang ada di samping ini Bapak Ibu. Dan dalam meletakkan tombol navigasi jangan sampai berpindah-pindah ya Bapak Ibu, kalau bisa ada di satu tempat begitu terus. Nah, di home, di sini ada informasi, ada materi, ada pendahuluan, dan pelatihan soal dan tes. Jadi cukup ini saja tampilan awalnya, tapi di dalamnya kita dapat menemukan banyak informasi. Misalnya di informasi sendiri ada profil pengembang, yaitu saya sendiri ya. Kita lanjut saja. Selain itu ada, apalagi tadi ada topik dan sasaran. Topik dan sasaran di sini untuk fase D, seni tari, kelas 7 G. Terus ada tujuan pembelajaran. Jadi kita cantumkan semuanya dengan jelas, G. Terus ada referensinya juga Bapak Ibu, dari mana kita, apa saja yang ada di MPI kita, itu referensinya dari mana kita cantumkan juga. Nah, selain informasi, kita juga ada pendahuluan. Pendahuluan ini dibuat seperti saat kita mengajar Bapak Ibu. Jadi kalau kita pembelajaran itu apa saja sih yang kita sampaikan?
Nah, pastinya untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Mungkin bisa ada ice breaking ya Bu, saat awal pembelajaran mungkin anak ada yang ngantuk atau apa, kita bisa motivasi dulu dengan kasih ice breaking dulu, biar anak siap mengikuti pembelajaran. Terus ada doa sebelum belajar. Dan juga ada pembiasaan di pembelajaran saya itu ada menyanyikan lagu wajib atau lagu daerah atau hafalan surat-surat pendek Bapak Ibu. Salah satu pasti ada. Di sini saya menggunakan yang lagu wajib terlebih dahulu. Nah, selain itu ada materi di dalamnya. Jika anak lebih suka membaca, kita sajikan materi-materi yang berbentuk tulisan seperti ini. Di sini ada banyak pilihannya, ya. Nanti di dalamnya lebih paham lagi tentang fungsi tari sebagai sarana ritual, misalnya sebagai hiburan, pertunjukan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, jika anak tidak suka membaca, kita kasih alternatif pilihan. Mereka bisa menyaksikan video tentang apa itu fungsi tari begitu. Nah, selanjutnya setelah mereka berselancar di MPI, sudah mempelajari materi dan lain sebagainya, ada latihan soal dan tes. Nah, latihan soal di sini saya masih menggunakan yang Kanva, ya Bapak Ibu. Setiap ada latihan kita kasih petunjuk yang jelas terlebih dahulu. Nah, di sini ada petunjuknya. Terus anak-anak bisa misalnya menjawab, bersifat magis dan mistis, itu ciri tari apa ya? Saya jawab coba. Nah, untuk kelas 7 begini saja Bu, sudah bahagia sekali loh Bapak Ibu mencoba soal seperti ini saja, simple tapi mereka senang begitu. Ada soal selanjutnya, tinggal klik sesuai nomornya. Nah, itu untuk latihan soalnya. Dan selanjutnya ada tes untuk mengetahui pemahaman peserta didik Bapak Ibu. Di sini saya kasih petunjuk lagi biar anak mengerjakannya itu sesuai apa yang ada di petunjuk. Jadi mereka tidak kebingungan begitu nih Bapak Ibu. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Wordwall. Belum nampak ya? Sepertinya belum terbuka karena sinyalnya ya. Tapi Bapak Ibu semuanya sudah terbiasa ya pakai Wordwall-nya. Di sini saya memakai yang drag and drop Bapak Ibu, yang jadi main menarik itu, ditarik itu. Karena salah satu syarat untuk dalam MPI di Pembatik kemarin, anak itu harus ada interaktivitas antara lain memilih, mengetik, menyeret, begitu Bapak Ibu. Jadi saya pakai drag and drop karena dia ada menariknya, ada mengetiknya untuk menuliskan nama, begitu Bapak Ibu. Untuk Wordwall-nya belum nampak deh, karena sinyal ini Bapak Ibu. Ya. Mungkin segitu saja Bapak Ibu dari saya, semoga bisa bermanfaat. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara pembuatan MPI nanti akan disampaikan oleh narasumber yang kedua. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Neni yang sudah menyampaikan luar biasa. Saya juga agak deg-degan ini. Tadi kan materinya luar biasa. Kemudian bagaimana saya bisa mengimbangi untuk bisa masuk ke Canva seperti itu nantinya. Nanti kita akan belajar lagi. Tapi kepada narasumber yang kedua nanti bisa melengkapi, kemudian menambah yang lebih oke lagi. Ya Bu Neni, terima kasih. Untuk selanjutnya, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Rahayu Retno Wulan SPD MPD dari SMP Negeri 3 Mojokerto. Kepada beliau, ruang saya silakan. Baik, terima kasih Bu Antin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalau tadi Bu Antin menyampaikan sebuah pantun, kemudian Bu Neni ini karena guru seni budaya nggih, menyampaikan sebuah lagu yang sangat indah. Di sini saya akan membuka dengan sebuah pantun pula. Ini pantun ini khusus saya sampaikan untuk Ibu Neni ini sebagai calon duta teknologi kita Bapak Ibu. Lumpia rebung isinya 5.
Pastinya Cakep. untuk dibagi-bagi. Mari kita dukung bersama-sama Ibu Neni menjadi duta teknologi. Luar biasa. Oke. Jadi mari Amin. kita berikan dukungan yang terbaik. Semoga Ibu Neni ini dapat mewakili kabupaten kita tercinta ini agar nantinya bisa menjadi duta teknologi di tahun 2024, nggih, Bu. Amin. Dan mohon izin Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi layar. Sebentar. Nah, kalau tadi Bu Neni itu tentang teorinya mengenai MPI, dan saya yakin di sini Bapak Ibu yang hebat ini sering membuat MPI, bahkan sudah mahir dalam pembuatan MPI. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama latihan mengulas kembali mengenai cara pembuatan MPI. Baik, sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Yeah. Sebentar. Nah, sebelum piye Mbak cara ini sinyalnya agak sulit sebentar. Baik, karena tadi Bu Neni itu mengajarkan kita mengenai pembuatan Canva, jadi kita di sini juga akan membuat MPI-nya itu menggunakan Canva. Nah, tentu saya yakin di sini Bapak Ibu itu sudah menggunakan Canva dengan akun Belajar ID, ya. Jadi ketika kita sudah masuk menggunakan akun kita yang Belajar ID, lalu langsung saja kita untuk ini membuat desain. Nah, kita bisa memilih Bapak Ibu. Biasanya kita bisa memilih ini presentasi, kemudian kita pilih mengenai desain yang kita sukai seperti itu, atau kira-kira anak-anak itu sukanya apa ya? Jadi mungkin kita bisa cari di sini mungkin laut seperti itu. Kita bisa searching tentang laut. Nah, yang mana ini yang bagus kira-kira? Mungkin ini saja untuk contoh. Nah, jadi intinya ketika kita akan membuat MPI ini kita harus sudah memiliki materi dulu. Harus menyiapkan materi dulu Bapak Ibu. Ketika kita sudah menyiapkan banyak materi, maka akan memudahkan kita, dan saya yakin akan cepat sekali. Dalam waktu 1 jam itu MPI akan terbuat dengan indah apabila kita memang benar-benar sudah menyiapkan materi-materinya. Misalkan di sini kita membuat judulnya. Kalau tadi Bu Neni BT Furing, ya. Nah, ini karena saya guru bahasa Jawa Bapak Ibu, saya akan mencoba judul ini. Upa Kobong. Apa itu Upa Kobong? Nah, semakin menarik judulnya akan membuat anak itu semakin tertarik juga belajar. Apa sih Upa Kobong? Ternyata kita akan membahas mengenai upacara kobongan. Nah, itu kemudian kita sesuaikan, kita atur sedemikian rupa mau pakai font jenis apa, kemudian
untuk kelas berapa. Nah, itu kita atur di awal ini. Nah, karena ini waktunya terlalu singkat, maka mungkin ini akan saya buat yang simple dulu saja, nggih. Materi kelas 9 semester Gasal. Misalkan seperti ini. Nah, kita juga bisa menambahkan gambar di elemen ini. Misalkan upacara perhubungan ini kan identik dengan pernikahan, ya. Nah, kita bisa pernikahan Jawa. Nah, kita bisa tempelkan gambar-gambar yang menarik juga di sini. Mungkin gambar kapalnya ini saya hilangkan, kemudian saya masukkan ini. Kemudian jangan lupa sertakan pula identitas kita, Bapak Ibu. Nah, ketika sudah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Tetapi sebelum kita lanjut, maka kita akan bermain di elemen. Kita harus seperti sebuah permainan ketika tombol start gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini yang akan mengawali anak-anak untuk melaju ke halaman selanjutnya. Misalkan seperti ini. Kemudian yang kedua, kita akan membuat mengenai petunjuk pemakaian. Petunjuk pemakaian. Nah, seperti yang disampaikan Bu Neni tadi, misalkan kita mainnya di elemen untuk kembali kita akan mencari kira-kira mana ya yang bagus. Misalkan ini ya. Ini. Kemudian untuk menuju ke halaman berikutnya. Nanti kita cari next. Itu. Nah, ini ada banyak sekali pilihan Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ketika next-nya itu, mohon maaf ya, misalkan menggunakan ini yang warna oranye, nah kembalinya itu juga menggunakan tombol yang sama. Jangan seperti yang saya contohkan, yang di atas biru, yang di bawah kuning. Nah, itu akan mengurangi estetika menurut saya. Jadi silahkan mencari warna-warna yang sama atau senada seperti itu. Kemudian apalagi kira-kira yang dibutuhkan? Home misalkan. Nah, itu tombol-tombolnya kita tulis semua. Kemudian kita berikan informasi menuju kembali ke halaman sebelumnya. Nah, kemudian ini untuk menuju halaman selanjutnya. Kembali ke menu utama. Nah, misalkan seperti ini saja. Lalu di sini kita harus mengkopikan ini. Karena nanti ini akan kita hiperlinkkan ke halaman selanjutnya. Seperti itu, nggih. Misalkan kalau sudah membutuhkan. Kalau belum, sekiranya belum, berarti tidak usah dulu. Kita lanjut buat lagi. Setelah petunjuk,
maka kita akan menuliskan tujuan pembelajaran misalnya. Nah, jadi di sini saya akan singkat saja tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat bla bla bla, misalkan seperti itu, guys. Kita tuliskan di sini, mau 1, 2 atau beberapa tujuan pembelajaran silahkan dituliskan. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, misalkan di sini kita kembali menggunakan ini. Ini kita ibaratkan berandanya atau bagian utamanya. Nah, di bagian menu ini, apa saja yang akan kita masukkan, kita tuliskan, Bapak Ibu. Misalkan tadi, ini ada materi, kemudian tulis, misalkan yang terakhir profil pengembangnya. Nah, kita ibaratkan 3 dulu saja. Nah, di sini kita tuliskan. Ini materi. Atur, kemudian di sini juga kita tuliskan latihan. Lalu di sini profil. Nah, misalkan sudah, berarti kita setelah ini akan membuat materi. Materinya ini monggo terserah Bapak Ibu, karena kan sekarang ini zamannya pembelajaran merdeka, nggak, kurikulum merdeka, anak sangat senang belajar dengan cara terdiferensiasi, kita terapkan juga. Mungkin ada anak yang suka dengan materi berupa bacaan, ada anak yang suka dengan materi berupa video, ada anak yang suka belajar dengan audio seperti itu. Nah, kita tuliskan. Misalkan sini video, sini audio. Nah, misalkan seperti itu. Ketika sudah, ini bisa diatur-atur sedemikian rupa. Nah, kita masuk, misalkan di materi video ini, maka tampilannya akan kita arahkan menuju ke video. Caranya bagaimana? Kita mainnya di Canva ini bisa dengan sangat mudah, Bapak Ibu. Jadi kita mencari di bagian ini, kiri ini, kita cari YouTube. Kemudian tinggal kita mencari apa yang akan kita butuhkan. Misalkan di sini, sebentar, karena saya pernah membuat lagu tentang kerobohan. Dicari saja, atau mungkin video dari Bapak Ibu guru yang lain. Nanti asalkan kita sertakan di rujukan atau referensi, tidak apa-apa ya. Kan. Nah, misalkan ini.
Oke. Nah, ini misalkan langsung saja kita klik, maka akan muncul video yang kita harapkan. Seperti itu. Bisa tidak menambahkan video lagi? Bisa. Jadi nanti kita di sini, di tombol fungsi tadi, kita berikan tombol next. Nah, kemudian di video yang kedua, kita cari video lagi. Nah, mungkin mana yang paling bagus sekiranya menurut Bapak Ibu. Nah, mungkin ini ya. Ini masukkan. Nah, kalau sudah, kita menuju tadi materi yang kedua berupa audio. Nah, di sini lanjut saja berupa audio. Nah, kita mencari juga. Caranya sama, Bapak Ibu. Silahkan apabila Bapak Ibu sudah pernah membuat, ya tinggal gampang. Kalau belum, silahkan mencari di YouTube ataupun di manapun bisa. Yang penting nanti kita tempelkan link yang akan kita gunakan. Misalnya di sini sudah, kemudian kita menuju ke teks. Nah, kalau teks biasanya kita ketikkan saja. Nah, atau kita kopaskan dari Google, boleh. Dan di sini kita tuliskan sampai di halaman selanjutnya mungkin masih ada nggih. Kita duplikatkan saja. Kita menulis lagi. Nah, ketika sudah kita akan menuju ke tadi cara membuat kuis. Nah, kita menuju ke kuis. Caranya ada berbagai macam cara Bapak Ibu. Misalkan di sini nggih, kuis. Nah, kuis yang kita gunakan apa? Apakah manual atau sudah terintegrasi dengan seperti tadi Bu Neni sampaikan ada Wordwall, Kahoot, kemudian dapat juga menggunakan katekis silang. Nah, itu bisa dituliskan di sini. Kita tinggal menempel link yang akan kita masukkan. Tetapi misalkan di sini kita akan membuat dulu tidak langsung pilihan tulis. Nah, misalkan di sini ada latihan dulu. Monggo itu terserah Bapak Ibu. Latihan 1. Misalkan begitu nggih. Kemudian di sini kita tulis latihan 2, misalkan seperti itu. Nah, di latihan 1 ini kita akan membuat soal manual. 1 ditambah atau bagaimana ya? Sawise kacar kucur banjur nindakake foto, misalkan seperti itu. Kita atur hurufnya, boleh kita atur bentuk-bentuk tulisannya juga bisa. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini sudah mahir-mahir semua. Gitu nggih. Nah, misalkan bisa saja kita berikan
susun teman. Oke, misalkan bilangan. Misalkan seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara membuat ekspresi tadi? Ketika jawaban benar itu bagaimana, kemudian jawaban salah bagaimana? Kita akan membuatnya di sini. Nah, misalkan untuk jawaban yang benar, oke, kita beri orang tepuk tangan. Kita cari di sini. Atau mau orang tertawa. Bebas juga. Silakan pilih sekiranya mana yang Bapak Ibu sukai. Misalkan seperti ini untuk jawaban benarnya. Jawaban benar. Kan seperti itu. Lalu untuk jawaban yang salah, berarti bukan orang tertawa. Kita cari orang menangis, misalkan. Menangis. Ini yang ceweknya mana? Ini misalkan. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita akan kembali ke menu awal. Anggap saja materinya sudah selesai seperti itu guys. Semua sudah selesai. Sekarang bagaimana caranya untuk membuat MPI ini bisa digunakan dan interaktif. Kita mainnya seperti kalau di PPT itu hyperlink Bapak Ibu. Nah, di Canva ini juga ada. Pastikan selalu mengingat ini. Tombol biru ini misalkan untuk kembali, kemudian kuning ini next atau menuju halaman selanjutnya, dan yang ini adalah home. Nah, kemudian di tujuan pembelajaran ini berarti kita memerlukan tombol next. Kita kopas saja, kemudian kita masukkan. Jangan lupa pesan dari Bu Neni ini. Selalu letakkan tombol fungsi ini konsisten. Kalau di atas kiri ya di atas kiri terus, kalau di atas kanan ya di atas kanan terus. Dan saran saya Bapak Ibu, jangan meletakkan tombol itu di bawah kanan maupun kiri. Dan mungkin itu yang menyebabkan kemarin saya tidak lolos di level 4 karena saya meletakkan tombolnya itu di bagian bawah kiri. Karena apa? Karena saat ditampilkan MPI-nya itu kadang-kadang akan merusak gambar, akan loncat-loncat sendiri. Tetapi kalau diletakkan di atas akan mempermudah seperti itu. Nah, kalau sudah di bagian menu, berarti menu ini kan home. Berarti kita butuh kopaskan ini. Lalu selain ini kita juga butuh ini akan kita hiperlinkkan ke menu karena ini menuju halaman selanjutnya, menuju ke halaman 4. Caranya klik kanan pada gambar kuning ini, pada panah ini, tombol fungsi ini, kemudian tautan. Kuncinya hanya di sini Bapak Ibu untuk hiperlink. Lalu kita masukkan, kita tautkan ke halaman 4 atau halaman selanjutnya. Selesai. Nah, ketika anak itu mengeklik ini, maka mereka akan langsung tertuju ke bagian menu ini. Nah, di bagian menu ini akan banyak sekali kita taut-tautkan.
di bagian materi misalkan ya. Berarti materi itu di halaman atau di slide 5. Oke, berarti kita tautkan di slide 5. Jadi intinya di sini MPI itu. Tautkan kemudian 5 kan. Dan kadang-kadang anak-anak itu kan bisa saja memencetnya yang ini. Nah, ini juga ikonnya ini kita tautkan juga di Nek ora di grup sih lagi ditaut pripun, Bu. Mungkin nanti bisa berbagi di sini. Seperti ini. Kemudian juga kuis. Kuis tadi ada di slide keberapa? Kuis ada di bagian, nah ini 11 misalkan ya. Di 11. Nanti kita tautkan di halaman 11, mohon maaf. Di halaman 11. Nah, ini kita harus benar-benar teliti. Karena kalau tidak teliti, itu akan amburadul. Yang latihan ini juga halaman atau di slide 11. Itu. Jadi semua kita tautkan, profil juga seperti itu. Lalu ketika anak-anak masuk ke materi slide, ke materi ada pilihan juga. Berarti ditautkan lagi Bapak Ibu. Video di slide ke-6. Kemudian di 6 ini juga ada tombol next karena masih ada video selanjutnya seperti itu. Jadi intinya di MPI menggunakan Canva ini kita yang pertama sudah harus mempunyai materinya dulu. Karena dengan adanya materi akan memudahkan kita dalam pembuatan MPI dengan Canva ini. Dan ketika kita sudah membuat materi atau kopas-kopas materinya, lalu yang tidak kalah pentingnya adalah saat kita menautkan. Jangan sampai salah dan konsisten dalam memberikan atau meletakkan tombol fungsi ini. Nah, mungkin dari saya cukup sekian dulu ya karena waktunya terbatas. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa berbagi karena saya yakin di sini Bapak Ibu adalah guru hebat yang saya yakin panjenengan semua sudah pernah membuat ini sebelumnya. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf banyak kesalahan yang saya lakukan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi atas materinya juga. Dari kedua narasumber kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Mungkin tadi saya juga penasaran mau praktek sendiri. Kayaknya kalau semakin kita praktek nanti pasti hasilnya akan semakin bagus ya Ibu ya. Sudah persiapan dengan materinya, sudah persiapan dengan kanvanya, dengan ikon-ikon yang menarik untuk siswa, sehingga nantinya siswa-siswa akan tertarik dengan pelajaran kita. Non sewu, karena saya matematika, terus terang nanti pelajarannya biar tambah menarik lagi, begitu ya Bu ya. Dengan adanya dua materi yang sudah disampaikan, yaitu dari Ibu Neni dan Ibu Dwi, kami mohon untuk acara berikutnya adalah tanya jawab. Tanya jawab boleh dilakukan dengan raise hand yang pertama, kemudian boleh juga melalui chat. Ya, Bapak Ibu, untuk durasi kita sebenarnya banyak, hanya saja ternyata waktu yang tidak memungkinkan, sehingga pertanyaan nanti satu langsung jawab. Boleh raise hand dengan ikon yang ada di medsos kita, Ibu. Maaf. Nanti akan kita tunjuk salah satu. Saya silahkan. Ya, terima kasih. Ada yang sudah resen. Ini di sini adalah Bu Istuti. Kepada Bu Isti, silahkan untuk videonya mohon dibuka nggih, Bapak Ibu. Aturannya adalah membuka video agar terlihat cantiknya dan gantengnya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Masih dalam perjalanan Ibu ya? Nggak apa-apa, tetap mengikuti semangat sekali pada Bu Is. Untuk mute-nya Ibu dibuka.
Mohon Sudah. Sudah itu. Iya, sudah terdengar kok, Bu. Cuman apa? Volumenya mungkin, Bu. Agak lebih keras sedikit. Diterima? Sudah bisa? Sudah jelas, Ibu. Oke. sudah Ibu. Yang pertama mungkin berbagi tips saja, sedikit saja untuk Canva saat hyperlink ya, biar nanti memilih slide-nya itu tidak repot dan tidak keliru slide. Itu tips simpelnya, itu setiap halaman di Canva itu diberi judul itu. Jadi kalau misalnya bab 1 apa, kemudian bab 1 kan mungkin banyak ya. Nanti setiap slide itu diberi judul sehingga nanti saat hyperlink itu mudah. Milihnya langsung judul yang kita bisa lebih hafal gitu ya. Itu tips saja, berbagi tips. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya untuk narasumber. Di SMA saya kan kebetulan anak-anak itu kan sudah familiar sekali gitu ya dengan Canva dan bahkan mungkin lebih jago gitu daripada gurunya gitu karena setiap presentasi atau setelah mereka diskusi itu biasanya mereka memilih untuk menggunakan Canva dan mereka justru lebih menarik gitu, lebih bagus gitu. Barangkali adakah kunci atau rahasia-rahasia di Canva yang mungkin siswa belum tahu gitu ya, bisa menambah Canva kita itu tidak kalah dengan punyanya anak-anak gitu. Artinya mungkin saat ini yang paling familiar kan memang Canva ya, dan mereka ternyata memang lebih bagus gitu, lebih jago membuat Canva-nya. Nah itu barangkali ada apa istilahnya ya, tips tersembunyi di Canva yang belum banyak diketahui, mohon nanti diberikan begitu. Terima kasih, begitu saja. Saya kembalikan. Terima kasih Ibu Is yang sudah juga memberikan tipsnya dan juga memohon pencerahan untuk tipsnya. Luar biasa Bu Isti ini sedang perjalanan menuju ke lokasi konter ya Bu ya. Untuk itu kepada narasumber berdua, mohon untuk dijawab pertanyaan dari Ibu Isti biar tadi yang cukup menarik dan tidak sama deh dengan anak-anak kita yang juga sudah jago Canva begitu. Monggo saya silakan pada Bu Dwi dan Bu Neni. Oke, mohon izin saya dulu, Bu Neni dan Bu Antin, untuk mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu Isti. Sebelumnya, terima kasih Bu. Jadi benar sekali Bapak Ibu, kita agar tidak bingung bisa memberikan judul di setiap slide kita. Karena apabila MPI yang kita buat itu materinya banyak sekali, kalau tidak diberikan judul, maka kita akan kebingungan sendiri. Alah, kayak karo ngantuk-ngantuk sing ngendi yo iki mau, akhirnya akan teledor kita. Tapi kalau kita sudah memberikan judul di setiap slide-nya, maka akan memudahkan kita. Terima kasih Bu Isti. Dan menurut saya Bu, saat ini zamannya kebun nusu budel Bu. Jangan malu untuk belajar dengan anak-anak karena saat ini di era generasi alpha, ini sudah generasi alpha, bukan cuma generasi milenial saat kita ataupun generasi Z, saat ini sudah generasi alpha, anak-anak itu sudah canggih sekali menggunakan kecerdasan AI. Nah, kita tidak usah merasa, aduh kok yo guru neki kalah pinter karo muridnya ya, muridnya wis pinter banget, wis keren-keren banget yang dikon gawe tugas. Nah, itu mungkin saran saya bisa jadi beberapa anak-anak itu kan akun Canva-nya belum pro, belum yang tadi menggunakan belajar ID seperti itu. Jadi kebanyakan dari mereka itu masih ada watermark-nya, mungkin kalau mengunggah
tugas atau mengirimkan tugas. Nah, kita tawarkan kepada mereka. Kita bisa bekerja sama dengan TU kita ataupun yang mengurusi Dapodik seperti itu. Jadi kita minta akun belajar ID siswa, kemudian kita berikan ke mereka, dan apabila panjenengan sudah memberikan akun belajar ID dan siswa itu sudah berselancar juga menggunakan akun belajar ID-nya, bisa dimaksimalkan di bagian fitur aplikasi. Di bagian aplikasi pada Canva itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, Bu. Keren-keren semua dan silahkan panjenengan coba. Mungkin dari saya seperti itu dan silahkan Bu Neni untuk menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dwi yang sudah menjawab. Monggo mau ditambahkan oleh Bu Neni sebagai narasumber juga kepada Ibu Neni. Baik, sedikit saja nggih Ibu menambahkan, betul sekali seperti sarannya tadi. Iya, betul, kita harus memberikan halaman terlebih dahulu sebelum hiperlink ya Bapak Ibu. Itu memudahkan kita untuk kita mau menuju kemana sih, home ini mau kemana sih, materi mau kemana, kita memilihnya akan lebih gampang. Seperti yang kami terapkan kemarin juga begitu. Nah, selain itu betul sekali, kebanyakan anak belum memakai akun belajar ID. Nah, kelebihannya apa? Tadi Bu, fiturnya akan lebih banyak. Cara simpelnya elemennya, nggih. Nah, mungkin kalau secara pembuatan anak-anak sudah mahir ya Bapak Ibu. Tapi untuk misalnya apa? Teknisnya, mungkin anak belum pernah membagikan Canva versi webnya, pasti hanya membuat sekedar presentasi saja begitu mungkin. Nah, itu kita bisa kasih ilmu baru lagi atau memilih elemen yang serupa. Misalnya kayak Bu Retno tadi mau cari tombol yang sama-sama biru, itu bagaimana caranya mungkin anak belum paham. Tapi kalau dari tampilan mungkin mereka bagus, tapi cara-cara yang di dalamnya mungkin belum paham. Nah, kita bisa menambahkan ilmu-ilmu di situ, Bu. Kalau tampilan kita, kalau anak bisa lebih luar biasa dari kita ajukan jempol ya pastinya. Kurang lebih seperti itu saja Bapak Ibu, seperti dalam pemilihan elemen yang serupa. Cara memilih gambar yang serupa, kadang mungkin anak belum tahu tentang ilmu itu. Mungkin bisa, itu kunci atau rahasia, salah satu rahasia di Canva. Begitu, Ibu. Terima kasih, cukup dari saya. Terima kasih Ibu Neni yang sudah menyampaikan jawabannya. Mungkin untuk Bu Is juga sudah terpuaskan dengan jawaban narasumber berdua. Karena mohon maaf, waktu kita tinggal 6 menit lagi dan masih ada untuk acara berikutnya yaitu closing statement begitu Bapak Ibu. Mohon izin, mohon maaf dari saya sebagai moderator untuk mengkat pertanyaan, tetapi tidak dipungkiri bahwa Bapak Ibu boleh nanti bertanya kepada Ibu Neni ataupun kepada Ibu Dwi secara langsung melalui media sosial yang lain, entah itu boleh ya ini ya, WA atau yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian untuk acara berikutnya yaitu closing statement kepada narasumber, saya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dulu nggih Bu Dwi Rahayu Retno. Nah, Bapak Ibu sebagai pendidik, tentunya kita harus selalu berinovasi. Kita harus selalu berinovasi untuk mewujudkan pembelajaran yang inovatif, tentunya aktif, reflektif, dan kolaboratif, serta berpusat pada murid. Dan jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghentikan langkahmu. Dari mimpi, kita rencanakan, kita lakukan, dan kita berdoa untuk hasil yang terbaik. Dream, plan, act, pray. Begitu saja Ibu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kemudian dari Ibu Dwi, closing statement untuk hari ini. Baik, cukup singkat kalau dari saya, Bu. Dadya guru sing jawani lan uga jamani. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu berdua yang sudah menyampaikan closing statement-nya luar biasa. Kemungkinan rekan-rekan semua juga sudah menerima materi hari ini luar biasa juga. Untuk itu 2 jam tidak terasa kita sudah lalui bersama seluruh rangkaian acara untuk Butia. Tadi singkatan ya ternyata ya pembuatan multimedia pembelajaran dengan
Canva web begitu. Jadi saya taunya adalah batik cap. Mohon izin untuk menutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bagi yang beragama Islam dan yang beragama lain. Disilakan mengucapkan sesuai dengan keyakinannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya nggak afdal nih. Tolong dibuka untuk videonya sehingga kita bisa berpandu untuk screenshot layar sebagai dokumentasi kegiatan kita. Mohon izin Bapak Ibu untuk membuka videonya. Oke, 1, 2, 3. Masih banyak sebenarnya yang belum dibuka ya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Mohon maaf saya MC Antina. Pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebuah pantun buat Bapak Ibu sebagai penutup acara. Burung kakak tua, burung kenari. Dilepas, diilalang. Saya mohon undur diri, sudah agak sore, waktunya pulang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu semua, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Bertemu lagi dalam acara Guru Penggerak yang luar biasa komunitas kita. Makasih Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa daftar hadirnya guys sudah di-share di grup chat tadi. Oh iya, iya Bapak Ibu. Mohon maaf tidak mengingatkan. Terima kasih Bu Neni untuk daftar hadirnya yang sudah disampaikan. Mohon izin. Live Bu.